apa yang sudah kita buktikan dengan la ilaha illallah yang ada di dalam hati kita. Bagaimana orang dekat raja juga akhirnya dibunuh. Bagaimana sang rahib akhirnya dibunuh. Bagaimana sang pemuda diusahakan oleh raja untuk membunuhnya namun gagal. Pelajaran penting dari pertemuan yang lalu juga, segala hubungan yang diikat oleh kepentingan duniawi pasti akan berakhir. Lihat raja dengan orang dekatnya, anggaplah menteri atau penasehatnya. Coba lihat, akhirnya karena beda jalan, beda pendapat, pecah kongsi, tidak lagi berkoalisi, maka dibunuh juga. Jadi ikatlah hubungan apapun di dunia ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini bersaudara karena Allah, tidak ada kepentingan apa-apa. Engkau membentuk keluargamu dengan istrimu, dengan suamimu atas syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mendidik anak di atas nilai-nilai Islam yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tidak, maka potensi bubarnya besar sekali. Kemudian ketika sang pemuda berkata kepada raja setelah 2 kali percobaan dan gagal, pemuda itu berkata, kamu tidak bisa membunuhku kecuali kamu mengikuti perintahku. Itu menunjukkan kemenangan spiritual di depan ilusi kekuasaan. Orang berkuasa merasa bahwa dia bisa melakukan apa saja. Dia lupa bahwa di atas dirinya ada Allah yang maha berkuasa atas apapun. Kalau dia berkehendak, maka apapun keinginan bagi orang yang memegang kekuasaan sebesar apapun tidak akan terjadi. Maka jangan pernah merasa gagah, merasa kuat karena diberikan satu jabatan, diamanahi sesuatu, lalu merasa diri kita berkuasa atas segala sesuatu. Tidak. Semua terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak muda itu berkata, engkau baru bisa membunuhku kalau engkau mengikuti kata-kataku. Sang raja saking paniknya berkata kepada anak muda itu, apa itu? Dia ingin melakukan. Yang penting bagaimana dia menghabisi anak muda itu. Kata anak muda itu, engkau kumpulkan manusia. Kumpulkan, lalu engkau salib. Engkau bisa membunuhku dengan anak panahmu ini. Engkau tarik dari busurnya sambil engkau berkata, Bismillahi Rabbil Ghulam. Dengan nama Allah, Tuhan anak muda itu. Maka pada hari yang sudah ditetapkan itu, sang raja benar-benar mengeksekusi anak muda itu disalib. Lalu kemudian sang raja sendiri yang mengangkat anak panahnya, ya, dari busurnya ditarik dan dia berkata, Bismillahi Rabbil Ghulam. Dan sang raja tidak pernah berpikir apa akibat dari apa yang dia lakukan itu. Tiba-tiba semua orang yang hadir di situ, penduduk negeri itu berkata, Amanna bi Rabbil Ghulam. Kami beriman dengan Tuhan anak muda. Lihat, sang raja menggunakan lafaz yang sama, Bismillahi Rabbil Ghulam. Orang-orang berkata, Amanna bi Rabbil Ghulam. Sehingga ada seorang datang kepada raja dan berkata, Raja, lihat apa yang engkau khawatirkan. Ara'aita ma kunta tahzar qad wallahi nazala bika hadar. Betul kan? Yang engkau khawatirkan justru itu yang terjadi. Subhanallah. Maka manusia pun beriman. Qad amanan nas. Manusia semuanya sudah beriman. Maka sang raja berkata, gali baik di sepanjang jalan di kota ini. Digali baik. Lalu dimasukkan kayu bakar dan dibakar dengan api. Siapapun ditanya satu persatu. Coba bayangkan, ditanya satu persatu.
Mau kembali tidak kepada agamamu? Ya, man lam yarja' an dinihi faqmihuhu fiha. Maka satu-satu ditanya, apakah engkau akan kembali kepada agama semula? Semua orang berkata tidak. Lalu sanggup dimasukkan ke dalam itu. Saudara, cerita ini Nabi kisahkan kepada para sahabat ketika turun surat Al-Buruj itu di Mekah, ketika para sahabat disiksa sedemikian rupa. Lihat bagaimana pengaruh kisah dalam membentuk karakter. Maka 2 tahun yang lalu saya di sini di tempat ini berkata betapa pentingnya orang tua memiliki kemampuan storytelling kepada anak-anak, karena pembentukan karakter paling kuat itu ketika bercerita. Dan pada usia anak-anak yang paling dominan adalah imajinasi. Maka tidak boleh bercerita kepada anak hanya menyampaikan informasi, tidak boleh. Kepada orang dewasa pun ya, kita ceramah begini. Ada 3 tingkatan ya orang kalau ceramah. Yang paling rendah itu to inform, untuk memberi informasi. Hanya memberi informasi. Misalnya riba itu haram, dalilnya begini, itu informasi. Di atas itu ada mengajarkan, to teach. Jadi di atas to inform, to teach. Riba itu haram, dalilnya begini. Contoh yang haram itu begini, maka kamu tinggalkan, mengajarkan. Tetapi paling atas tingkat seseorang berbicara, kemampuan seseorang berbicara adalah to inspire. Bagaimana dia menginspirasi orang lain. Bukan hanya bicara tentang keharaman riba, bukan. Tapi tentang bagaimana kehidupan yang damai tanpa riba. Bagaimana dia bisa lepas dari situ. Bagaimana orang-orang terdahulu mengalami pengalaman yang sama dan dia bisa lakukan itu. Harus begitu orang mendengar kita, dia lebih takut kepada neraka, dia lebih berharap kepada Allah, dia lebih tawakal, dia lebih husnuzon kepada Allah, dia lebih baik dalam perilaku. Itu menginspirasi. Kepada anak-anak juga begitu. Jadi bayangkan kisah ini diceritakan Nabi SAW kepada Khabbab bin al-Arab, seorang hamba sahaya milik Ummu Ammarah yang disiksa, ditarik rambutnya yang panjang di jalan-jalan bebatuan yang tajam di Mekah, sehingga tidak ada satupun bagian dari tubuh Khabbab kecuali ada bekas lubang-lubangnya. Dia datang ke Nabi SAW ketika Nabi sedang berbaring di dekat Ka'bah, lalu berkata, "Ala tastansiru lana, ala tad'ullaha lana." Ya Rasulullah, engkau tidak minta pertolongan kepada Allah untuk kami, engkau tidak berdoa kepada Allah untuk kami. Subhanallah. Nabi bukannya menjawab permintaan Khabbab, tapi Nabi berkata, demi Allah, dulu orang sebelum kalian ada yang digergaji sampai terbelah, tapi tetap di atas millah, tetap di atas agama mereka. Ada lagi yang disisir dengan sisir dari binishtin min hadid, sisir dengan sisir dari besi, tapi dia tetap di atas millah, di atas agama Allah. Agama ini akan jaya, kata Nabi, sampai seorang perempuan berani berjalan sendiri dari Sana'a ke Hadramaut, satu rute yang paling kritis, paling tidak aman ketika itu, dengan Islam menjadi aman. Lalu Nabi berkata kepada Khabbab, "Walakinnakum tasta'jilun." Tapi kalian terburu-buru. Saudara, kita belum lanjutkan kisah, tapi saya ingin spill akhir dari kisah ini. Pemuda ini mati. Penduduk negeri semuanya mati. Semua yang beriman mati. Kisah ini seperti sebuah pengecualian dari Allah. Semua kisah menegakkan tauhid, semua kisah menegakkan kebenaran, beroleh kemenangan dalam Quran, kecuali kisah ini. Ustaz Anas tadi baca surat Al-Fatihah. Nabi berjuang, disiksa, disakiti, tapi ujungnya apa? Mekah akhirnya bisa dibuka. Mekah dapat dibebaskan. Cerita tentang Nabi Musa menghadapi pasukan paling kuat Fir'aun. Ujungnya apa? Fir'aun tenggelam, mereka selamat. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah sulit sekali sampai 1000 tahun, kurang beberapa tahun, kurang 50 tahun. Tapi ujungnya apa? Orang kafir semuanya tenggelam, orang beriman yang selamat. Tapi kisah ini
Ini kisah yang beriman meninggal, pemuda itu meninggal, anak-anak, ya semua yang beriman meninggal dunia. Nanti kita akan jelaskan kisahnya secara rinci. Apa maksudnya Allah ceritakan kisah ini? Allah ingin katakan, pertama, bentuk kemenangan itu tidak harus nyawa kita selamat. Tidak. Jadi mengukur apa yang terjadi di Palestina pada hari ini, kita lihat kok Allah nggak bantu-bantu. Kenapa banyak sekali yang mati, banyak sekali? Oh tidak. Bagaimana kemudian ini menarik perhatian dunia? Bagaimana orang tertarik kepada Islam? Bagaimana kemudian orang melihat wajah sistem dunia yang selama ini tidak adil? Apa yang terjadi di PBB ternyata hanya berpihak kepada kekuatan-kekuatan besar. Bagaimana orang kemudian memeluk Islam? Bagaimana orang bercermin dengan keteguhan Hamas? Bagaimana umat Islam jadi bersatu? Bagaimana empati kaum muslimin kemudian menyimpang kepada mereka? Itu bentuk kemenangan. Harus melihat begitu. Dalam kehidupan pribadi pun kita melihat begitu. Kalau sekiranya selalu kisahnya tentang kemenangan fisik, maka setiap orang yang sholat duha rezekinya lebih banyak. Setiap orang yang sholat ke masjid bisnisnya lebih lancar. Tidak. Bisa jadi kamu berpikir, kenapa sih fulan tidak pernah ke masjid, nggak kenal Allah, cuma sholat Idul Fitri aja, itu pun entah sholat entah enggak. Tapi kenapa karirnya lebih bagus, rezekinya lebih bagus? Oh enggak, bukan itu, bukan ukuran kemenangan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Hati yang damai, keinginan untuk terus mempertahankan keimanan kepada Allah, rasa cintamu kepada komunitas yang sama-sama ingin taat kepada Allah. Engkau ingin menjaga jangan sampai merusak hubungan ukhuwah di jamaah ini. Itu semua adalah kemenangan. Dan siapa yang berkata bahwa kisah ini ujungnya adalah kematian? Bukan. Ada ujung dari kisah ini. Insya Allah malam besok kita. Ya, Ustaz. Ada parkir soalnya. 21 ya, 21 aja. Karena biar